udah datang semua Pak Ketua DPR ngecek aja tempat. Temenin dulu Pak Ketua DPR. Kami aturkan selamat datang kepada Gubernur DKI Pak Jokowi dan juga kami aturkan selamat datang kepada Pak yang mewakili Kabar Eskrim yaitu Irjen Pol Dr. Andes Yusuf. Pagi ini kita akan melaksanakan kegiatan diskusi panel tentang kepemimpinan nasional. Panel ini dimohon ketua kelas Grup siap. Rep. Abang peserta sesi di track 22, sifat 20 orang siap duduk diskusi. Lanjutkan. pendahuluan yaitu sambutan mengantar oleh SSB, kemudian nanti dilanjutkan dengan diskusi panel. Yang pertama berbicara adalah Bapak Ketua DPR, kemudian berbicara Ketua Bapak Jokowi, yang ketiga adalah Bapak Wakil Presiden. Untuk itu kami persilahkan kepada Bapak. Sehingga diwakili oleh kami. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Haji Marzuki Ali SME selaku Ketua DPR RI. Yang terhormat Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, Pak Gubernur DKI Jakarta, Irjen Pol Dr. Andes Yusuf, para widya suara, SS Binti, para peserta. Perlu saya informasikan bahwa kegiatan diskusi panel ini merupakan rangkaian kegiatan pembelajaran program pendidikan dari 19 orang perwira Polri dan 1 orang peserta dari Kejaksaan Agung atau Kajati Kepulauan Riau. Selanjutnya, memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik di dalam melaksanakan tugas. 4. Mampu merumuskan konsep strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan organisasi Polri. 5. Mampu merumuskan skenario ancaman keamanan dalam negeri sampai dengan jangka panjang. Bapak Ketua DPR RI yang saya hormati, Bapak Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta yang saya hormati, narasumber Bapak Waka Bareskrim Pak Andes, yang saya hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, khususnya pimpinan Polri yang hadir pada hari ini yang kami hormati dan banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum acara ini, karena tadi saya bilang sama Pak Ketua DPR RI bahwa moderatornya ini rahasia, jadi tidak disebutkan namanya. Jadi saya terima permintaan ini karena juga sebelumnya punya pengalaman sebagai peserta KSA 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih moderator. Selamat pagi para panelis dan para peserta diskusi yang saya hormati, saya muliakan dan banggakan. Terima kasih saya sudah diundang pada forum diskusi untuk para calon jenderal Kepolisian Republik Indonesia. Para calon ya, calon oleh
saya dapat pemberitahuan tentang hadir rapat ini dalam beberapa hari yang lalu. Saya lihat kemarin dulu karena jadwal yang padat, kemudian saya tanya ada nggak koridor yang diberikan di dalam tema yang disampaikan. Mau bicara apa saja dalam forum ini terkait dengan kepemimpinan nasional. Nah, karena sangat terbuka, maka saya memang punya bahan beberapa, tapi tidak saya tampilkan di sini. Nanti silakan kalau mau difotokopi. Jadi perubahan dari era otoritarian pada tahun 98 dan perubahan konstitusi kita itu menyangkut presiden dan wakil presiden. Kalau kita bicara kepemimpinan nasional, biasanya itu lahirnya kepada calon presiden dan wakil presiden. Di dalam era demokrasi, tentu yang kita perlukan adalah kepemimpinan politik yang demokratis. Ada yang kita kasih tahu. Ayo silakan Pak Jokowi. Keluarga Reskrim serta seluruh peserta SMT dulu memang paling tidak senang kalau tapi memang aturan kita ini mesti itu harus dipakai. Jadi di Jakarta apalagi dengan kemacetan yang luar biasa, dari sebuah misalnya dari Jakarta Pusat ke Jakarta Barat, ke Jakarta Selatan, kalau nggak pakai forader itu sudah bisa 2 jam, bisa 3 jam. Tapi kalau foradernya seperti yang kita lihat sekarang ini, juga kadang-kadang kita sendiri ini melihat banyak masyarakat yang terganggu. Saya pernah jadi dari Jakarta Pusat ke Jakarta Barat, dan saya nggak tahu bahwa forader ternyata pindah wilayah itu ganti orang. Dari Jakarta sudah ada Jakarta Pusat awal terus, yang awal foradernya lurus terus, ganti ke Jakarta Barat, ganti 2 orang, ternyata beda lagi. Begitu ngawal langsung apa itu namanya? Siksa. Saya mikirkan masyarakat terganggu kalau seperti itu. Ada yang saya lihat juga di Twitter saya masih sering mendengar komen-komen seperti itu. Sehingga waktu saya diterima, ini ada cerita, waktu saya diterima di wilayah Jakarta Barat dari pusat yang lurus, yang gak ganggu gitu, kemudian diterima oleh forader yang siksa-siksa. Saya pikirnya apa tuh forader kok pakai gini-gini ya. Baru sekali saya pakai forader gini-gini kan. Saya bilang ke supir saya, diam. Terus nanti ada belokan depan kita ke kiri. Sehingga foradernya terus gini terus, saya udah ke kiri belok. Mungkin setelah dia tengok ke belakang, gubernurku mana? Ya enggak, ini saya hanya ingin membaca bahwa hal seperti itu tidak disenangi dan tidak disukai oleh masyarakat. Kepemimpinan juga sama. Kepemimpinan sekarang ini menurut saya memang dengan era yang sangat terbuka, BBM, Twitter, Facebook yang setiap detik langsung bisa share siapapun langsung bisa dapat informasi. Saya memang yang dirindukan rakyat itu adalah sebuah kepemimpinan yang horizontal. Seperti apa itu kepemimpinan horizontal? Kalau menurut saya, pemimpin itu mau mendengar langsung apa yang menjadi keinginan masyarakat, apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Dia ngerti betul siapa rakyat itu. Dia ngerti betul apa kebutuhan rakyat itu.
Artinya apa? Kepemimpinan harus kembali ke rakyat. Bisa membaca imajinasi rakyat, bisa membaca harapan-harapan rakyat, bisa membaca keresahan-keresahan rakyat, bisa membaca pikiran-pikiran rakyat. Itu saya kira yang dibutuhkan dalam sebuah kepemimpinan horizontal. Jadi kepemimpinan yang tidak termanipulasi, kepemimpinan yang tidak terkontaminasi. Oleh sebuah tampilan-tampilan, dan sekarang ini masyarakat dengan era yang tadi saya sampaikan, tampilan-tampilan yang elitis, pemimpin-pemimpin yang artifisial, yang dia mau memimpin, tapi banyak tidak tahu dia memimpin untuk siapa. Artinya kita memang harus kembali lagi ke konstitusi kita, membaca betul-betul konstitusi bahwa terbentuk di dalam pembukaan undang-undang dasar kita jelas sekali di sana bahwa dibentuknya pemerintah negara Indonesia itu dalam rangka melindungi segenap warga dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan bangsa. Saya kira kembali dari ke sana. Dan jiwa konstitusi ada di mana? Tadi saya sampaikan, ada di hati masyarakat, ada di hati rakyat, ada di pikiran rakyat, ada di imajinasi rakyat, ada di sana, tidak di mana-mana. Setiap hari saya datang ke masyarakat yang karena itu aja, saya ingin membaca sebetulnya imajinasi rakyat itu apa, harapan rakyat itu apa, kebutuhan rakyat itu apa. Harus betul-betul kita baca. Saya kira di Polri juga sama, harus bisa membaca itu. Kita ini kadang-kadang lupa bahwa kita ini, bahwa ibu memimpin itu siapa? Ya untuk masyarakat, ya untuk rakyat. Saya memang mungkin tidak apa, tidak mengerti secara detail undang-undang, aturan-aturan, tapi sebetulnya konstitusi, undang-undang, aturan adalah rakyat itu sendiri. Ini sangat sering dilupakan oleh kita semuanya. Jadi, bagaimana kita bisa melihat dan mendengar langsung dari masyarakat, keluhan mereka, imajinasi mereka, harapan-harapan mereka, kalau kita tidak setiap hari datang kepada mereka, nggak mungkin tahu. Polri sama saja. Bagaimana mengerti keinginan masyarakat mengenai keamanan, imajinasi masyarakat mengenai keamanan misalnya. Kalau kita tidak pernah datang kepada mereka, sebenarnya mereka butuh apa dan mereka ingin apa. Saya kira membaca, mendengarkan, dan melihat langsung adalah sesuatu yang akan merubah kita. Karena ini menurut saya negara ini yang diperlukan sangat ada dua: pembangunan karakter building, dan yang kedua mental reform, mereformasi mental kita. Nah, roh itu muncul kembali.
kembali kepada rakyat. Akan kita dapatkan kalau setiap hari kita bisa membaca, bisa mendengar, bisa memperhatikan keinginan-keinginan itu, akan timbul sebuah trust, akan timbul sebuah kepercayaan yang amat sangat dari rakyat, dari masyarakat kepada pemimpinnya. Itu akan muncul. Dan dari pemimpinnya sendiri saja, dengan membaca, mendengar hal-hal yang ada di masyarakat, bisa mendesain sebuah kebijakan, mendesain sebuah policy yang dibutuhkan oleh rakyat, oleh masyarakat. Dari kita lihat di lapangan selama baik saat kampanye maupun awal-awal pemerintahan di DKI, saya melihat hampir di setiap rumah tangga banyak yang sakit nggak bisa masuk rumah sakit, anaknya sakit nggak bisa masuk rumah sakit, bapaknya sakit di rumah sakit nggak bisa keluar dari rumah sakit. Bukan hanya puluhan, bukan hanya ratusan, ribuan. Sehingga muncul sebuah kartu Jakarta Sehat. Saya kira di Polri juga kalau bisa membaca ini juga akan muncul sebuah gagasan yang memberikan jalan keluar bagi kebutuhan-kebutuhan dan keinginan masyarakat. Dan itu terbukti waktu ini muncul, kartu ini muncul. Kenyataannya, fakta lapangannya kan, rumah sakit langsung penuh total, nggak bisa menampung. Artinya memang yang kita baca itu betul. Yang kita lihat itu benar. Begitu ini diberikan pada masyarakat, rumah sakit langsung penuh. Tapi dibaca secara politis berbeda lagi. Nah, nggak siap sistem ini, program ini. Bukan nggak siap, ya, karena ini sudah bertumpuk-tumpuk bertahun-tahun tidak diselesaikan. Sehingga waktu ini muncul, rumah sakitnya nggak siap. Ya, apakah mau kita biarkan biar tergeletak semuanya di rumah? Kan tidak seperti itu. Inilah kadang-kadang keberanian memutuskan. Seperti tadi disampaikan Pak Masif, harus dipunyai orang pemimpin. Tapi yang paling penting menurut saya di dalam perjalanan sebuah sistem harus diperbaiki, harus dibenahi, kan? Mana yang harus didahulukan, ya, kita harus ngerti. Dan juga jangan kaget bahwa di DKI ada sekolah juga banyak. Yang kita baca di lapangan, sehingga muncul lagi sistem ini, kartu Jakarta Pintar ini muncul dari sebuah kebutuhan-kebutuhan, bukan dari kebutuhan-kebutuhan di bawah, keinginan-keinginan di bawah. Nah, saya kira itulah yang tadi di depan saya sampaikan, sebuah kepemimpinan horizontal ya. Sekarang ini di semua negara hampir sudah merasakan kalau mereka nggak bisa membaca keinginan masyarakat, ya tumbang, Gaddafi tumbang. Karena kepemimpinan yang sangat elitis dan vertikal. Kepemimpinan yang vertikal yang seperti apa? Kalau Bapak Ibu semuanya di kepolisian ya. Misalnya Pak Baris Krim hanya ketemunya dengan atasannya Kapolri atau dengan di bawahnya sedikit Kapolda ya. Misalnya hanya ketemu itu ini hanya sebuah pengumuman elitis dan vertikal. Ya sama seperti di Mesir tumbang karena tidak membaca ada sebuah perubahan zaman bahwa rakyat itu sekarang 1 detik saja sudah bisa mendengar kejadian apa di sebuah tempat dan peristiwa apa di sebuah lokasi sangat cepat sekali, sehingga era horizontal harus dibaca bahwa memang ada perubahan. Dan ke depan menurut saya kepemimpinan yang dibutuhkan di semua negara ada kepemimpinan dan negara lain
bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Bapak Moderator, Bapak Ketua DPR. Sebelum saya menyampaikan materi, saya menyampaikan permohonan maaf Bapak Reskrim tidak bisa hadir pada pagi hari ini. Jadi apa namanya tamu di sini, jadi saya nggak berani. Kalau di luar sini saya berani, kalau di sini saya jaga karena ini suasananya. Tapi saya kira kalau undang-undang yang sekarang Pak Jokowi tidak mengakomodir calon-calon yang bagus seperti Pak Jokowi, maka saya yakin pimpinan Polri ini tidak keberatan kalau ada satu gerakan untuk membuka undang-undang yang tidak adil seperti itu. Saya kira itu akan demi lahirnya sampai disebut oleh Pak Marzuki adanya kepemimpinan yang ideal yang diharapkan, yang tidak hanya itu saja tapi ada peluang-peluang lain. Saya kira untuk selanjutnya kita berikan kesempatan. Saya kasih kesempatan Pak Heri Nahan. Terima kasih atas waktu saya dapat ya. Yang kedua, Terima kasih Pak atas waktu yang diberikan. Pertanyaan pertama saya mungkin saya tujukan kepada Pak Ketua DPR, Pak Marzuki. Pak, semua orang belakangan ini memang sangat sangat antusias mengikuti perjalanan Bapak ke daerah-daerah, ke menemui rakyat dan seterusnya. Bahkan survei, kalau saya nggak salah, survei menempatkan Bapak paling tinggi untuk jadi presiden. Yang ingin kami tanya, Pak, gaya kepemimpinan Bapak ini menurut Bapak apakah betul-betul sudah tepat diterapkan di Jakarta dengan kompleksitas persoalannya? Maksud saya begini Pak, Jakarta ini kan luar biasa kompleks persoalannya, dan Bapak tentunya harus melihat semuanya Pak. Tidak hanya tidak hanya hal-hal tertentu, tapi seluruhnya yang kompleks itu. Kita sebutkan saja misalnya persoalan premanisme Pak. Premanisme ini menjadi persoalan. Selama ini persoalan ini menjadi polisi menjadi tumpuan orang melimpahkan kesalahan, bahwa polisi tidak sanggup menangani premanisme terus ada dan seterusnya. Kami berpikiran bahwa menyelesaikan premanisme ini tidak bisa hanya polisi. Persoalannya bukan persoalan kejahatan mungkin atau ekses-ekses tindak pidana yang dilakukan oleh preman saja, karena itu kalau kami hanya ada di permukaan, di puncak gunung es. Tapi persoalan mendasarnya, di akar persoalannya itu yang mungkin perlu mendapat perhatian dari semua stakeholder. Di Jakarta ini sangat terkenal premanismenya tidak bisa diatasi. Polisi selalu berusaha sebetulnya untuk mengatasi premanisme, tapi yang dilakukan polisi itu selalu juga di atas permukaan. Karena begitu mencapai root causesnya, itu sudah kadang-kadang di luar kapasitas polisi. Persoalan pengangguran, persoalan kurangnya tenaga kerja dan seterusnya, itu pasti jawabannya tidak bisa dijawab polisi Pak. Dan ini harus semua stakeholder bergabung bersama-sama memikirkan. Nah, persoalan-persoalan ini mungkin mohon penjelasan Bapak Pak, kira-kira bagaimana Bapak mengkolaborasikan tindakan-tindakan Bapak dengan Polri, Polda Metro Jaya misalnya, mengatasi persoalan-persoalan ini. Kemudian Pak, pada dari gaya pemimpinan Bapak tadi yang berusulkan Pak, tentunya Bapak akan sekarang menjadi suatu ikon Pak, bahkan ikon nasional ya Pak. Dan tentunya ini juga akan menimbulkan ada suatu status quo dalam diri Bapak sendiri tentang gaya pemimpinan Bapak tersebut. Nah, apakah bagaimana Bapak untuk meyakinkan orang-orang status quo itu? Karena kan sudah mulai nampak Pak, baik dari media massa maupun dari pembicaraan gitu. Nah, bagaimana Bapak Jokowi bisa meyakinkan mereka bahwa Bapak Jokowi bisa membawa orang status quo itu kemudian yakin akan kebijakan Bapak Jokowi yang sekarang ini sedang dilaksanakan? Terima kasih Pak.
kasih Pak Imam. Selanjutnya, Kemudian kedua, sejauh tadi Bapak mengatakan bahwa bagaimana kita membaca pikiran-pikiran rakyat ini yang sesungguhnya, sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Yang ingin kami tanyakan adalah bagaimana Bapak membuat suatu soliditas dalam organisasi itu menjadi solid, sehingga unsur-unsur organisasi itu atau unsur-unsur manajemen dalam organisasi itu betul-betul tercurah semuanya untuk kepentingan rakyat, khususnya di DKI Jakarta ini. Dan bagaimana juga Bapak bisa membaca pikiran-pikiran anak buah Bapak itu dan pelaksana-pelaksana Bapak di lapangan, sehingga memang pikiran Bapak juga menjadi seirama dengan pikiran-pikiran pelaksana Bapak sebagai pembantu Bapak di lapangan. Demikian 3 pertanyaan kami ajukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih Pak. Yang berkaitan dengan kepemimpinan horizontal yang telah disampaikan, di mana pola kepemimpinan Bapak selama menjadi gubernur ini memberikan opini publik yang sangat positif terhadap masyarakat, baik itu masyarakat bawah, menengah maupun tingkat atas. Yang ingin kami tanyakan, kebetulan ini kesempatan yang terbaik, apakah kesempatan peluang ini akan Bapak gunakan di 2014 untuk mencalonkan diri sebagai presiden? Karena orang bijak mengatakan bahwa kesempatan dan peluang itu tidak terjadi 2 kali, Pak. Jadi mumpung masyarakat menginginkan Bapak, karena katanya Indonesia pada 2014 ini krisis kepemimpinan. Terima kasih, Pak. Satu pertanyaan dari Terima kasih atas kesempatan, Pak. Mohon maaf suara kami nanti di Pak, sekarang kita menghadapi kendala dalam mencari pemimpin nasional yang ideal. Kami mohon kurang sependapat. Ini kami tujuan kepada Bapak Jokowi. Kami melihat keberadaan Bapak saat ini menjadi primadona, baik dalam media sosial maupun dalam isu-isu. Nah, sementara kaitan dengan studi kasus pelanggaran kepemimpinan nasional ini, kami memperhatikan dan mungkin merasakan bahwa posisi Bapak dan Bapak ini memiliki beberapa hal. Yang pertama, tugas berat yang dihadapi Bapak ini berkaitan dengan pekerjaan rumah yang belum selesai untuk menata Jakarta. Kemudian juga menghadapi kondisi saat ini di mana Jakarta masih sangat kental dengan permasalahan aktual, macet, banjir, keamanan, kesehatan dan segala macam tadi Bapak singgung. Kemudian juga sesuai dengan program Bapak untuk mendesain Jakarta ke depan nanti. Itu adalah tugas berat yang kami amati, Bapak. Kemudian belum lagi tugas Bapak untuk menuntaskan program-program pimpinan Bapak yang telah Bapak canangkan atau tetapkan dalam 5 tahun ini. Ini merupakan bagian daripada posisi situasional atau posisional yang Bapak hadapi yang sangat kompleks tersebut tadi. Belum lagi dikaitkan dengan dimensi politis yang saat akhir ini deras dukungan masyarakat kepada Bapak dalam kepemimpinan nasional ke depan nanti. Nah, sementara hal yang aktual bisa dari bahwa Jakarta sebagai ibu kota yang juga merupakan barometer atau ukuran dari beberapa sisi, utamanya sisi keamanan. Nah, ini tentunya diperlukan suatu kerjasama atau sinergitas baik dengan Polri, kaitan dengan keamanan dan tentunya dengan instansi terkait yang lainnya. Nah, dari beberapa tipe gaya kepemimpinan yang telah diuraikan dalam pertemuan kita saat ini, tentu ada beberapa yang menjadi pilihan Bapak akan diambil untuk menentukan pola dalam mencapai tugas tersebut sehingga Bapak bisa berhasil dan memberi dukungan. Nah, pertanyaan kami atau yang ingin saya sampaikan, kami sebenarnya kaitan dengan studi kasus ini mendengar, ini memperoleh penjelasan dari Bapak dalam sikapi hal tersebut tadi dalam rangka untuk menentukan formulasi untuk mewujudkan impian Jakarta yang kita kendaki bersama sehingga keluar dari permasalahan ini. Nah, kami lebih cenderung dalam pemikiran kami ini permasalahan mikro sejak dulu sebelum menghadapi permasalahan yang makro. Demikian mudah-mudahan bisa memberikan bahan bagi kami sebagai acuan dalam mengimplementasikan kepemimpinan nasional.
Ya, terima kasih. Terima kasih Pak. Yang pertanyaan saya tunjukkan ke Pak Jokowi. Ini Pak Jokowi mungkin kita pernah bertetangga dulu, Pak. Tapi saya dari Sumber Solo, pernah tinggal di Sumber Solo. Tetangga Bapak nggak kenal saya nggak kenal Bapak juga. Pertanyaan saya gampang Pak. Yang pertama, Bapak saya yakin nggak bisa jadi Kapolri. Tapi karena dengan melihat cara berpikir Bapak dan sebagainya, saya ingin tahu seandainya Bapak jadi Kapolri, dengan melihat perkembangan situasi politik, kemudian situasi masyarakat kita saat ini, kira-kira model atau konsep keamanan dalam negeri bagaimana yang akan Bapak terapkan di Indonesia ini? Terima kasih Pak. Jadi kesempatan Bapak di sini harus dipikir lebih lama supaya memanfaatkan, jangan hanya teori saja kepimpinan horizontal, tapi juga praktekkan. Nah, makanya Pak Marzuki, Pak Ketua DPR tetap bertahan di sini untuk tetap mengembangkan, menyediakan waktu untuk diskusi. Dan kita ya, mungkin saya ingin menyampaikan secara global saja dari beberapa pertanyaan tadi mengenai turun ke bawah, mengenai turun ke lapangan, mengenai belusukan yang kita lakukan. Jadi kalau dalam sebuah manajemen jelas bahwa tahapan-tahapan itu memang harus dilalui, merencanakan, mengorganisasi, melaksanakan dan mengontrol atau mengawasi. Di dalam membangun sebuah perencanaan di sebuah kota, bagaimana kita bisa mendesain kalau kita nggak ngerti kebutuhan di bawah, nggak ngerti keinginan di bawah. Kalau ada yang bertanya, sebetulnya di DKI ini sudah ada perencanaan kotanya? Belum sih? Sudah ada. Kalau buka di lemari Bapeda itu ada ribuan perencanaan, yang sudah direncanakan detail. Tapi dalam implementasi ini yang kedor-doran. Sehingga kalau saya sebetulnya dari si perencanaan sudah ada, saya hanya ingin melihat ke bawah sebetulnya yang dibutuhkan. Karena perencanaan itu ribuan banyaknya. Jadi orang membuat rencana itu bukan karena kebutuhan, tapi karena proyek. Gitu. Sudah buat rencana, sudah sekarang direncanakan, tahun depan direncanakan, itu hal yang sama. Tahun depannya lagi direncanakan itu. Bertumpuk-tumpuk di lemari, rencananya ya. Proyeknya sama, direncanakan berulang-ulang. Sekarang ini kita hanya memastikan, kita turun ke bawah, memastikan bahwa perencanaan yang ingin kita ambil yang ini, bukan membuat perencanaan nanti. Karena banyak yang mau menyampaikan ke saya, Pak, Bapak kok nggak ada ide, nggak ada gagasan baru sih? Itu kan yang rencanakan gubernur yang lalu-lalu, dan saya suruh ide apa gitu. Kalau transportasi massal ya hanya monorail dan MRT kan, itu sudah direncanakan 24 tahun yang lalu. Sudah direncanakan 24 tahun yang lalu. Sebelum Malaysia itu punya rencana, kita sudah punya. Tapi sampai sekarang belum dimulai. Mereka sudah punya 11 tahun yang lalu gitu. Masa saya suruh buat ide baru? Ya ide apa lagi? Buat pesawat dari kampung ke kampung? Kan nggak mungkin. Tapi hanya itu aja. Ini perencanaan sudah ada. Saya itu semua pengennya sudah punya MRT, punya monorail dalam tahun ini. Mungkin nggak ketang loh. Paling tidak entah setengah kilo atau 1 kilometer ada punya monorail 1 kilometer nggak apa-apa. Kita punya MRT setengah kilometer nggak apa-apa. Supaya ada tamu kita punya kebanggaan ya. Ada tamu dari Malaysia, dari Eropa, dari Amerika, dari Jepang, tanya-tanya MRT belum punya. Nah, kalau udah punya kan bisa bangga. Punya MRT punya, dia kan nggak ukur berapa meter. Punya ada itu di Kuningan, monorailnya ada.
di SCBD misalnya, itu ada kebanggaan itu. 24 tahun hanya rencana gimana? Ini kan hanya mengeksekusi aja, sebelum mengeksekusi cepat dan kemudian melaksanakan secepatnya biar ini segera kita punya. Alhamdulillah saya kira insyaallah 3 tahun lah mulai kita jadi Green Line, Blue Line dan MRT-nya maksimal 6 tahun yang akan bisa kita lihat dan bisa kita pakai. Ya, ini kembali lagi ini sebuah manajemen perencanaan ada semuanya. Kemudian masuk ke tadi ada pertanyaan mengenai soliditas organisasi. Ya. Kalau sebuah perencanaan tidak di organisasi dengan baik dalam pelaksanaannya nanti akan lari kemana-mana karena pelaksanaan kita perlukan. Oleh sebab itu ya kita mau memulai untuk reform birokrasi kita ya kan kebutuhan dalam rangka melaksanakan itu. Jangan sampai hanya rencana terus akan dengan apa ya seperti yang kita lakukan kemarin dengan lelang jabatan ya kita juga kerjasama dengan Mabes Polri dalam rangka menuju ke sana. Dan ternyata betul setelah ada lelang jabatan camat dan lurah saja itu kalau kita laksanakan benar-benar kita mau cari yang paling baik dari 5 kriteria yang kemarin ada itu. Kita cari yang nomor 1 sama 2 hanya 10% itu yang layak untuk duduk di organisasi. Sehingga kita ambil yang 4 kriteria itu pun baru dapat 60%. Yang ini nggak lulus semuanya. Itulah reform sebuah organisasi, reformasi birokrasi kita agar yang namanya rencana bisa nanti dilaksanakan dan itu akan kita lanjutkan terus. Ya untuk terutama di bidang pelayanan dan pelaksanaan yang berhubungan dengan publik, baik puskesmas, nanti juga di lelang kepala sekolah, lelang, ya, akan memotong banyak sekali orang di situ. Wali kota nanti lelang, tahapan-tahapan, dan kita nggak mau langsung lelang semuanya bisa dikeroyok 58.000 PNS kita nanti ya, pelan-pelan tapi pasti. Artinya dia mau bangun soliditasnya dimulai dari ini sehingga kita visi yang kita sampaikan itu dibaca oleh bawahan kita dan dilaksanakan. Jangan sampai visi yang sudah kita ingin bangun itu tidak terimplementasi karena bawahan kita nggak bisa membaca karena SDM kita yang tidak mumpuni. Kemudian meyakinkan mengenai status quo yang ada ya. Kalau kita ini sekarang kan bekerjanya dinilai oleh publik, dinilai oleh masyarakat, tidak oleh siapapun. Karena kita dipilih oleh masyarakat. Ya, kalau kita mau dinilai posisinya dinilai, kalau mau dinilai jelek ya silakan, dinilai tidak baik ya silakan. Penilaian ada di masyarakat dan nanti akan tercermin kalau kita ikut pilgub, pilkada lagi akan tercermin. Sudah menjabat itu kalau nanti ikut lagi akan tercermin di situ. Dapat berapa persen pasti akan tercermin di situ. Di Solo juga sama, dulu waktu kita ikut pertama dapat 37%, memainkan sekali. Tapi begitu kita sudah melaksanakan program yang kedua dapat 91% ini kan. Apresiasi publiknya akan muncul di situ. Atau di dalam pelaksanaan sebuah program itu publiknya memberikan dukungan, ini juga ya, dalam desain sebuah kebijakan juga enak sekali. Sudah publik mendukung jika tidak ada gesekan apapun akan selalu di backup, disupport oleh
juga dalam rangka manajemen kontrol. Kalau dalam pekerjaan, sebuah pekerjaan sudah dilaksanakan, itu tidak pernah kita cek, tidak pernah kita kontrol, ya sangat berbahaya sekali dalam sebuah unit manajemen, sangat berbahaya sekali. Sehingga yang namanya turun ke bawah itu dalam rangka yang kedua adalah dalam rangka manajemen kontrol. Apakah organisasi di kita yang paling bawah itu sudah on semuanya, di kelurahan on semuanya, di kecamatan on semuanya, di puskesmas on semuanya, dan itu mereka bisa merasa on kalau mereka merasa dicek, merasa dikontrol bahwa saya bekerja dan mengawasi. Kenapa saya turun langsung ke kelurahan cek jam 4 sore masih ada enggak, jam pagi sudah datang enggak, ya, merasa on semuanya karena apa? Mereka akan merasa bahwa setiap saat mereka akan dikontrol, setiap saat mereka akan dicek. Juga dalam mengerjakan proyek-proyek, memang dalam manajemen itu harus dilakukan. Kemudian mengenai apakah kesempatan ini akan digunakan di 2014, jawaban saya sama seperti yang saya sampaikan kemudian, tidak mikir. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Ketua Dewan, Pak Masuki. Sekarang ini kan banyak orang mencalonkan jadi calon, dan nanti yang sudah menjadi calon atau mencalonkan itu banyak yang tidak dicalonkan ya. Karena mereka nggak berhitung. Misalnya sebuah partai dapatnya berapa persen aja kan belum jelas, kok mencalonkan. Padahal tadi sudah disampaikan oleh Pak Ketua berapa persen Pak? 25% gitu, dan nggak mudah gitu kok mencalonkan nanti 2014 nggak dicalonkan paling-paling. Ya, ngapain harus dipikir kalau saya konsentrasi kerja sudah bekerja, nggak ada yang lain. Ngapain harus kita pikir? Karena 20% nggak enak. Partai mau mendapatkan itu nggak mudah. Kalau yang dapat 5% mencalonkan ya siapa yang mau? Gimana cara mencalonkannya? Hanya jadi calon saja tapi nggak dicalonkan. Jadi calon tidak dicalonkan coba, apa enggak malah ngeres nanti. Ya kalau sudah jadi calon bener gitu ya gagah dikit. Kalau hanya jadi calon nggak dicalonkan untuk apa? Padahal pekerjaan kita di depan mata banyak sekali. Ini jawabannya itu aja Pak Edison. Dan yang terakhir seandainya jadi Kapolri kalau saya ini sebenarnya dari sisi body dan nggak body lah jadi Kapolri. Jadi kalau ditanyakan itu yang salah yang bertanya. Kalau Pak Marzuki masih lah jadi Kapolri, masih dari sisi fisik masih. Kalau saya berat badan saya 54 kilo masa dicalonkan dari Kapolri. Nanti kejadian lagi seperti waktu saya jadi wali kota, ya, yang sering disalami itu yang ajudan saya, karena lebih gagah dari saya disalam, karena saya belum terkenal dulu, ya disalam sama. Misalnya saya jadi Kapolri benar, dan saya berdampingan dengan bapak-bapak, nggak ada yang percaya salami bapak-bapak semuanya, saya nggak berdiri, karena memang nggak punya bodi jadi Kapolri, jadi ya saya jawab apa ya? Kalau saya ya menurut saya hanya satu, tegas itu aja. Udah, tidak ada kepentingan, tidak terbebani oleh kepentingan ekonomi, tidak terbebani oleh kepentingan politik, tidak terbebani oleh pengaruh-pengaruh kekuasaan, sehingga betul-betul bisa apapun yang diputuskan menjadi enak, dan itu bawahan akan melihat, bawahan juga akan mengikuti. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Anas, pada dengan ucapan Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Wassalamualaikum. Terima kasih kepada Bapak.
Mohon doa bersama. Oke, siapa? 2. Iya, Pak. Stop. Ya, lipnya sini, Pak. Lipnya buka. Saya tak nyalami dulu. Iya. Pak. Terima kasih, Pak. Ya, Pak, minimnya dukungan perlindungan keamanan bagi PKL ini menunjukkan apa? Minimnya dukungan perlindungan keamanan bagi para pedagang. Alhamdulillah diatur setelah Lebaran lah. Ini pas Lebaran adalah kita berbicara penataan setelah nanti Lebaran. Pihak-pihak yang berkaitan. Semuanya baik yang berkaitan dengan keamanan, baik yang berkaitan dengan manajemen pengaturan yang ada di sana, semuanya kita akan selesaikan. Penegakan hukum bagi preman-preman. Termasuk itu sudah saya laporkan ke Pak Kapolda. Udah. Ya, Pak, terkait dengan kebijakan Pemprov ada nggak? Metro Mini kemarin ada gagahan dan sebagainya, Pak. Metro Mini. Sudah, tapi kalau kita nanti sudah dapat sedangnya datang baru berbicara, itu masalah manajemen yang kalau kita ngomong sekarang percuma. Ada berapa? Ya kan udah 20-30 tahun ya seperti itu. Tapi kalau nanti sedangnya datang 1000, datang ada manajemen yang PPD itu, baru kita berbicara masalah mengatur sopir, mengatur bus, mengatur keamanan penumpang baru. Kalau sekarang gimana? Mau diatur, saya udah ngomong bolak-balik kan, remnya aja nggak jelas, speedometer nggak ada, supirnya bukan supir yang asli, supir tembakan semuanya, gimana mau ngatur? Tapi kalau ada manajemen, ada pool, baru bisa diatur, cek remnya bener enggak, supirnya supir yang bener atau yang bukan, pakai seragam atau tidak, baru bisa diatur. Operatornya kebagi pecah jadi 3, Pak. Manajemennya operatornya pecah jadi 3. Soal pembukaan operator sendiri dibuka. Ini temukan dulu manajemen baru berbicara masalah itu. Berarti tidak sepakat ya, Pak, kalau itu harus dibubarkan, Pak? Yang mau dibubarkan apanya gitu loh. Operator Metro Mini. Operator gimana itu milik pribadi banyak sekali. Bubarin berapa ribu orang, berapa ribu Metro Mini, gimana cara bubarin? Kalau satu manajemen bubarin bisa. Ini nggak mungkin lah, jangan berbicara bubarin gimana. Memperbarui ini seperti apa, Pak, yang akan dilakukan? Ya ini kan sudah beli, sedangnya kan beli dalam proses, nah November datang 1000 baru bicara manajemen, kurang tambah lagi tahun depan tambah lagi, baru manajemen itu namanya. Pak, tapi bahwa Metro Mini nggak punya izin, tahu nggak? Bahwa Metro Mini banyak yang tidak berizin untuk beroperasi. Nggak tahu. Ya termasuk ya oleh sebab itu nanti kalau udah manajemen barunya ini ada hal-hal yang seperti itu baru pangkas, hilang. Kalau sekarang jangan bicara lah, kita ngomong sampai jumpalitan pun, kondisi bertahun-tahun, sudah 30 tahun juga dibiarkan seperti itu. Tapi ini dengan kedatangan bus yang baru nanti bisa menyelesaikan masalah-masalah. Ditargetkan November ya, Pak? Kemarin. Tanya ke Disub lah, kira-kira November. Ya, kalau nggak November ya paling lambat Desember. 2014 Pak Jokowi benar-benar nggak mau maju jadi presiden? Apanya sudah dijawab dari dulu, jawabannya sama. Nggak mikir. Kasih tahu dong. Ya nggak apa-apa namanya somasi aja. Ya, nanti dijawab. Mas, soal capres nggak mikir karena belum ada hitung-hitungan dari partai, kan belum ada hasilnya tadi kata Pak di dalam. Apalagi sejumlah survei kan menunjukkan tertinggi, Pak. Apanya? Berapa persen? Kata Bapak kalau sudah nyalon terus nanti nggak dicalonin karena partai nggak kuat, menas. Gara-gara itu belum calon. Pekerjaan saya itu masih banyak sekali.
bergunung-gunung pekerjaan, nggak mikir karena saya mikir pekerjaan gitu loh. Tapi sampai sekarang Pak Jokowi masih di peringkat pertama loh untuk kota populer. Nggak usah diberitahu, udah tahu. Terus nama Pak Ahok juga disebut-sebut akan menjadi wakil Bapak. Survei juga nama Pak Ahok juga masuk untuk jadi Ya wakil memang Bapak. Pak Ahok memang wakil saya. Maksudnya untuk wakil Capres 2014. Memang wakil saya sekarang gimana sih? Kayak nggak ngerti aja. Oke Pak. Udah. Somasi tadi nggak kenapa-napa Pak? Hmm? Nggak mikirin soal somasi tadi? Somasi. Nah, ya somasi nggak apa-apa lah, di somasi nanti dijawab. Somasinya apa? Jawab. Soal pidanaan Pak. Yang penjara. Pidanaan gimana? Ngeyel gimana? Iya, yang melawan. Nah, iya, pidana kalau ada unsur pidananya, kalau nggak ada, pidananya apanya? Mengenai saya melanggar hukum bawaannya aja untuk kalau melanggar hukum apa tidak ada tindakan Pak yang diberikan Pak. Pak kan? Makasih Pak. Ya Pak. Lalu. Sebuah mungkin gambaran yang lain yang di luar institusi Polri. Oh, bahwa kepemimpinan seperti ini ya, mungkin bisa diadopsi di kepolisian. Kalau memang pas dan baik, kenapa tidak? Oke, harapan Bapak ya seperti Bu Sky pun bisa salah satu usulan itu, apakah bisa salah satu Itu sistem kan, yang juga bisa? itu kan menguasai medan, kan menguasai lapangan, ya kan? Itu kan mendengar apa yang dibutuhkan dari sisi Polri yang ada di bawah, kebutuhan-kebutuhan masyarakat apa, keinginan masyarakat terhadap Polri itu apa, emang harus dengar dan ditangkap. Oke, jadi bisa juga Sehingga nantinya dalam mendesain sebuah kebijakan itu betul benar sesuai dengan kebutuhan yang ada di bawah. Artinya apa? Antara yang dirasakan, kemudian yang dirasakan oleh masyarakat, dan kemudian yang dilakukan oleh Polri nanti satu garis. Ya, cukup belum? Pak De. Setar.